Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang pembagian frase berdasarkan distribusinya. Jadi berdasarkan distribusinya, frase terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah frase endosentrik, yang kedua adalah frase eksosentrik. Nah, apa yang dimaksud dengan frase endosentrik dan frase eksosentrik? Berikut penjelasannya. Frase endosentrik adalah frase yang memiliki distribusi yang sama dengan unsur-unsurnya, baik semua unsurnya maupun salah satu unsurnya. Maksudnya adalah bahwa frase ini itu ketika digunakan dalam kalimat itu sama seperti halnya kata yang membentuknya, yaitu semua kata pembentuknya maupun salah satunya saja. Jadi ketika salah satu atau semua kata dari unsur pembentuk frase itu digunakan, itu memiliki distribusi yang sama dengan frasenya. Seperti contoh, dua orang mahasiswa. Ada frase dua orang mahasiswa. Ini unsur pembentuknya adalah diantaranya mahasiswa. Ketika frase ini digunakan dalam kalimat contohnya, dua orang mahasiswa sedang membaca buku baru, ini frase ini memiliki distribusi yang sama dengan unsur pembentuknya, yaitu kata mahasiswa. Andaikan kata mahasiswa itu menggantikan frase tersebut menjadi kalimatnya seperti ini, mahasiswa sedang membaca buku baru. Itulah yang disebut dengan distribusi yang sama. Jadi antara unsur pembentuknya dan frasenya ketika digunakan dalam kalimat, yaitu menduduki sebuah fungsi dalam kalimat tersebut, itu memiliki distribusi yang sama. Jadi saya ulangi, kalimat dua orang mahasiswa sedang membaca buku baru itu bisa digantikan dengan mahasiswa sedang membaca buku baru. Itu contoh frase endosentrik. Nah, sebelum kita menjelaskan frase eksosentrik, terlebih dulu kita perlu tahu bahwa frase endosentrik itu dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu satu, frase endosentrik koordinatif, yang kedua frase endosentrik atributif, yang ketiga frase endosentrik apositif. Mari kita perjelas satu persatu golongan atau jenis-jenis frase endosentrik ini. Yang pertama adalah frase endosentrik koordinatif. Secara pemahaman bahwa frase endosentrik koordinatif ini adalah bahwa frase jenis ini terbentuk atau terdiri dari unsur-unsur yang setara. Kesetaraan daripada unsur-unsur frase endosentrik koordinatif ini bisa dibuktikan dengan menghubungkannya dengan kata hubung dan atau. Seperti contoh rumah pekarangan. Frase rumah pekarangan ini kita bisa analisa bahwa ini termasuk jenis frase endosentrik koordinatif. Ini karena memang unsur-unsurnya setara. Jadi frase jenis ini itu bisa kita buktikan dengan umpamanya kita menyisipkan kata dan atau kata atau di dalam atau di antara dua kata unsur pembentuk frase ini, yaitu rumah dan pekarangan. Jadi andaikan kita berikan dan, maka akan menjadi rumah dan pekarangan. Atau kita sisipkan kata atau, maka akan menjadi rumah atau pekarangan. Ini membuktikan bahwa unsur-unsur pembentuknya itu memiliki kesetaraan. Adanya dan atau itu membuktikan kesetaraan unsur-unsur pembentuk frase ini. Ada lagi contoh ayah ibu. Kita bisa sisipkan umpamanya ayah dan ibu. Ini membuktikan bahwa ayah ini setara dengan ibu.
Ada lagi contoh 2-3 hari. Ini bisa kita sisipkan umpamanya kata atau menjadi 2 atau 3 hari. Ini menunjukkan antara 2 dan 3 itu ada unsur kesetaraan. Ada lagi ayah, ibu. Ini juga sama, umpamanya untuk membuktikannya kita sisipkan dan, ayah dan ibu. Ada lagi pembinaan dan pengembangan. Ini sudah kelihatan ada unsur dan di situ, membuktikan bahwa pembinaan dan pengembangan itu setara. Ada pembangunan dan pembaharuan. Ini juga sama, setara. Ada lagi belajar atau bekerja. Ini juga sudah kelihatan unsur kesetaraannya dengan kata atau. Jadi, kesetaraan yang ditunjukkan oleh frase jenis ini, yaitu frase koordinatif, ini kita bisa pahami bahwa yang dimaksud setara itu adalah setara dalam jenis kata yang menjadi unsur pembentuknya. Kalau kita lihat rumah pekarangan, itu rumah adalah kata benda, pekarangan adalah kata benda. Setara dalam jenis katanya. Kemudian ayah ibu juga sama-sama kata benda. Ini membuktikan kesetaraan. Pembangunan dan pengembangan ini juga sama, kata benda abstrak. Contoh lain 2-3 hari. Antara 2 dan 3 ini juga memiliki kesetaraan karena sama-sama kata bilangan. Jadi kita bisa pahami bahwa frase yang termasuk jenis endosentrik koordinatif itu adalah frase yang dibentuk dengan unsur yang setara dalam jenis kata. Jadi antara kata pokok dan kata yang ditambahkan itu memiliki kesamaan jenis kata, kesamaan kategori. Atau bisa dikatakan bahwa dalam frase jenis ini, yaitu frase koordinatif, unsur-unsur pembentuknya semuanya merupakan pokok. Tidak ada yang menjadi atribut atau modifier daripada unsur yang lain. Demikian frase endosentrik koordinatif. Yang kedua yang termasuk ke dalam frase endosentrik itu adalah frase endosentrik atributif. Yang dimaksud dengan frase endosentrik atributif adalah unsur-unsur pembentuknya itu tidak memiliki kesetaraan. Dalam arti ada yang disebut unsur pokok, ada yang disebut unsur yang tambahan atau atribut atau yang memodifikasi. Nah, karena ketidaksetaraan ini kita tidak bisa membuktikan dengan kata dan atau kata atau, karena memang tidak setara. Oleh karena itu, sekali lagi, seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa kenapa ini disebut atributif, karena ada unsur pokok dan ada unsur yang menjadi tambahan yang berstatus sebagai atribut atau modifier. Biasanya jenis frase ini dibentuk dengan yang menjadi pokok adalah kata benda, kemudian yang menjadi tambahan atau atribut itu kata sifat. Atau yang menjadi pokok adalah kata sifat, kemudian yang menjadi tambahan adalah kata keterangan. Atau yang menjadi pokok adalah kata kerja, kemudian yang menjadi tambahan adalah kata bantu. Kata bantu, kata kerja. Atau umpamanya yang menjadi pokok itu adalah kata benda, yang lain itu adalah kata bilangan, dan seterusnya. Sebagai contoh, kita bisa sebutkan pembangunan 5 tahun. Nah, pembangunan unsur pokok, 5 tahun itu unsur atributnya. Kemudian ada sekolah impres. Sekolah itu kata pokok, unsur pokok, impres itu unsur atribut. Ada lagi buku baru. Buku menjadi unsur pokok, baru itu kata sifat yang menjadi atribut. Ada lagi pekarangan luas. Luas kata sifat yang menjadi unsur tambahan atau atribut. Pekarangan itu unsur pokoknya yang merupakan kata benda. Kemudian ada lagi orang itu. Orang unsur pokoknya,
kemudian kata tunjuknya itu unsur tambahannya, atributnya. Ada lagi malam ini. Kemudian contoh yang dibuat dari kata kerja, contohnya sedang belajar. Ada lagi sudah tidur, dan lain sebagainya. Kemudian yang contoh dari kata sifat yang unsur atributnya adalah kata keterangan, contohnya sangat bangga, cantik sekali. Cantik itu kata pokok, sekali itu kata atribut. Kemudian sangat bangga, sangat itu unsur atribut atau tambahan, bangga itu unsur pokoknya. Jadi kita bisa pahami yang dimaksud atribut di sini dalam frase endosentrik atributif itu maksudnya adalah memberikan atribut. Ada unsur pokok yang kemudian diberikan atribut dengan unsur tambahan daripada frase tersebut. Jadi memberikan sifat atau memberikan status atau memberikan karakteristik yang dilekatkan kepada unsur pokok. Itu yang dimaksud dengan atribut. Nah, maksudnya atau maknanya itu bisa untuk membedakan atau untuk menspesifikkan atau sebagai ungkapan rasa senang. Jadi dengan memberikan atribut ini si penutur itu mengungkapkan rasa senangnya bahwa sesuatu yang disifatinya itu merupakan hal yang membahagiakannya. Jadi tidak betah andaikan memang kata yang disebutkannya itu tidak diberikan sifat atau tidak diberikan atribut, sehingga adanya penyebutan atribut itu untuk mengungkapkan rasa senangnya, rasa bahagianya. Sebagai contoh untuk makna daripada frase endosentrik atributif ini, misalnya untuk membedakan, contohnya buku baru, ini untuk membedakan dengan buku yang lama. Kemudian contoh untuk menspesifikkan atau mengkhususkan, contohnya orang itu yang dimaksud adalah memang orang yang khusus, yang dimaksud oleh penutur saja, tidak orang yang umum. Beda artinya orang dan orang itu, laki-laki dan laki-laki itu artinya beda. Itu contoh maksud untuk mengkhususkan atau menspesifikkan. Contoh untuk mengungkapkan rasa senang biasanya diungkapkan oleh orang-orang yang sedang bahagia atau sedang kasmaran, bahwa ungkapan rasa cinta atau rasa sayangnya itu dia tunjukkan kepada orang walaupun memang orang sudah maklum, tapi ini dia tampakkan karena memang ingin menunjukkan kondisi hatinya yang sedang senang. Contohnya, kekasihku yang cantik. Contoh lagi, istriku yang baik. Itu contoh daripada makna untuk mengungkapkan rasa senang. Allah yang Maha Agung, itu bisa. Allah yang Maha Kuasa. Padahal kita tahu bahwa Allah Tuhan kita itu adalah zat atau Tuhan yang Maha Kuasa. Pasti Maha Kuasa, tetapi diungkapkan dengan penambahan kata yang Maha Kuasa itu, yang Maha Tahu itu. Contohnya itu selain memang bahwa kita tahu Allah itu memiliki sifat demikian, itu maksud kita itu untuk mengungkapkan kekaguman kita, pujian kita terhadapnya. Dan yang terakhir daripada jenis atau golongan frase endosentrik adalah frase endosentrik apositif. Yang dimaksud dengan frase endosentrik apositif adalah bahwa ada beberapa kata kedua atau kata ketiga yang disebutkan itu merupakan pengganti daripada kata pertama. Jadi isi daripada kata kedua itu adalah kata pertama. Kemudian frase jenis ini tidak bisa dihubungkan dengan kata dan atau kata atau untuk membuktikan kesetaraannya, karena memang tidak setara, melainkan disebut sebagai pengganti. Kata
yang disebut berikutnya itu merupakan pengganti daripada kata pertama, maka disebut apositif. Apositif itu artinya mengganti. Ini seperti kita lihat dalam linguistik Arab, itu ada istilah badal. Nah, apositif ini bisa disamakan dengan istilah badal dalam linguistik Arab. Sebagai contoh, Ahmad, anak Pak Sudiro, berangkat ke Jakarta. Ada frase apositif dalam kalimat itu, yaitu Ahmad, anak Pak Sudiro. Jadi, ada kata pertama yaitu Ahmad, kemudian ada kata berikutnya yang disebutkan yaitu anak Pak Sudiro. Nah, anak Pak Sudiro ini adalah aposisi, yang mana mengganti atau isinya sama dengan kata pertama yang disebutkan yaitu Ahmad. Jadi, anak Pak Sudiro itu isinya Ahmad, Ahmad juga isinya adalah anak Pak Sudiro. Kemudian ada lagi contoh, Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, melakukan lawatan kerja ke Kalimantan. Nah, frase Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia itu merupakan frase apositif. Jadi, Presiden Republik Indonesia dalam frase tersebut itu merupakan aposisi, pengganti daripada Bapak Jokowi. Artinya, Pak Presiden Republik Indonesia itu isinya Pak Jokowi, Bapak Jokowi ya merupakan Presiden Republik Indonesia. Itu yang dimaksud dengan frase endosentrik apositif. Demikian jenis-jenis frase endosentrik yang bisa kita pahami agar kita bisa mengidentifikasi atau bisa menganalisa dalam kalimat yang mana jenis frase apa saja yang terstruktur dalam kalimat tersebut yang kita temukan dalam bacaan-bacaan kita. Kemudian berdasarkan distribusinya lagi, jenis kedua daripada frase adalah frase eksosentrik. Frase eksosentrik adalah kebalikan daripada frase endosentrik, yaitu frase yang tidak memiliki distribusi yang sama dengan unsur-unsurnya, baik salah satunya maupun semuanya. Jenis frase eksosentrik ini tidak banyak karena yang termasuk ke dalam frase jenis ini cuma satu, yaitu frase kata depan. Kalau kita lihat, frase kata depan ini itu tidak memiliki distribusi yang sama dengan unsur-unsur pembentuknya. Sebagai contoh, di halaman. Anak-anak sedang bermain di halaman. Umpamanya ada kalimat seperti itu. Kita coba buktikan, andaikan frase di halaman itu D-nya dibuang. Menjadi seperti ini. Anak-anak sedang bermain halaman. Atau halaman yang dibuang. Anak-anak sedang di. Nah, tentu akan ambigu, akan aneh. Kalimat itu akan aneh. Itulah kenapa frase kata depan yang merupakan masuk ke dalam frase jenis frase eksosentrik itu tidak memiliki distribusi yang sama dengan unsur-unsurnya. Karena memang ambigu andaikan unsurnya itu menggantikan frase tersebut. Karena tidak akan diambil kepahaman sehingga akan aneh. Demikian pembagian frase berdasarkan distribusinya. Sekali lagi ada frase endosentrik dan ada frase eksosentrik. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ini bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.